You got me. Bayangkan sebuah uji nyali. Bukan lagi di rumah kosong dengan lilin seperti di acara Masih Dunia Lain, tapi langsung di dalam kepalamu sendiri. Itulah yang dialami Cooper di Black Mirror Playtest Season 3 episode 2. Dia masuk ke dunia horor yang bisa membaca ketakutannya sendiri. Tapi di balik semua teror itu tersembunyi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Sebuah akhir yang datang lebih cepat dari yang pernah kamu bayangkan. Episode ini jadi salah satu yang paling bikin bingung karena garis antara mimpi, simulasi, dan realita benar-benar kabur. Bagi kalian yang belum pernah ikut uji nyali di Masih Dunia Lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, jangan ketinggalan. Oke, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Seorang pria bernama Cooper memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan rumah dan juga permasalahan yang sedang dia hadapi tentang dirinya dan juga tentang ibunya. Cooper yang tampak ceria dari luar menyimpan kesuraman dalam dirinya yang dia bawa dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Sampailah Cooper di sebuah kafe di Inggris dan melihat sepasang kekasih yang sedang bercumbu. Membuat Cooper langsung berpikir untuk membuka dating app agar bisa bertemu wanita yang akan menemaninya di minggu terakhir pelariannya. Bertemulah Cooper dengan seorang wanita dari dating app tersebut yang bernama Sonya. Sonya adalah seorang jurnalis freelance khususnya dalam bidang game, dan pertemuan pertama mereka ternyata berlangsung positif. Dan pada akhirnya mereka pun gaskui tidur bersama. Pagi itu Cooper menceritakan tentang luka di bahunya, yang dimana luka tersebut terbentuk gara-gara seorang teman sekolahnya yang bernama Josh Peters, yang seorang tukang bully. Sesaat setelah itu, lagi-lagi ibunya Cooper menelpon. Dan untuk kesekian kalinya Cooper enggan berbicara dengan ibunya sendiri. Mereka berdua pun mulai sarapan, dan ibu Cooper pun mulai menelpon lagi. Dan seperti yang biasa terjadi, Cooper tidak mau mengangkatnya. Dan disinilah Cooper bercerita pada Sonya, kenapa dia kabur dari rumah dan enggan berbicara dengan sang ibu. Dan alasannya adalah Cooper kabur dari rumah karena tidak tahan dengan situasi keluarganya setelah sang ayah meninggal akibat Alzheimer. Ibunya menjadi sangat bergantung padanya dan sering menelpon, membuat Cooper merasa terjebak dan terbebani secara emosional. Sehingga dia memilih untuk melarikan diri dengan traveling keliling dunia. Tibalah saatnya Cooper harus pulang ke Amerika. Namun ternyata ATM yang Cooper miliki sedang terblokir, membuat Cooper tidak bisa melakukan transaksi pembelian tiket untuk pulang ke Amerika. Dan dalam kebingungan itu Cooper menelepon seseorang yang pasti memberinya bantuan. Siapa lagi kalau bukan? Ya, Sonya. Cooper pun meminta bantuan pada Sonya. Dengan kondisi tidak punya uang, Cooper pun memutuskan untuk mencari pekerjaan sambilan di internet. Dan didapatlah sebuah perusahaan game yang sedang mencari seorang tester untuk menguji game mereka. Perusahaan tersebut bernama Saito Game. Perusahaan besar dengan pendanaan melimpah namun sangatlah tertutup dari sorotan media. Cooper pun tertarik untuk menjadi tester di dalam game yang sedang digarap perusahaan tersebut. Cooper juga punya niat nyeleneh dengan mengambil foto dari rahasia perusahaan tersebut yang mungkin saja bisa menghasilkan banyak uang. Datanglah Cooper ke perusahaan Saito Game. Di sana Cooper bertemu dengan seorang staf bernama Katie. Baru saja sampai, Cooper langsung dibuat takjub dengan kecanggihan perusahaan tersebut. Cooper pun dibawa ke sebuah ruangan yang serba putih yang dimana tidak boleh ada ponsel di dalam sana. Sebelum mulai pengujian, ada beberapa surat persetujuan yang harus Cooper tanda tangani.
Namun ternyata ada halaman yang kurang dalam surat persetujuan tersebut. Katie pun bergegas mengambil lembaran yang kurang itu. Dan di momen ini, Cooper mengambil lagi ponselnya, menyalakannya, lalu memfoto sesuatu yang ada di dalam koper yang dibawa Katie. Tak lupa, Cooper pun mengirimkan foto tersebut kepada Sonya. What we're working on is an interactive augmented reality system. Setelah menandatangani surat persetujuan, pengujian pun dilakukan dengan memasangkan sensor kepala serta memasang sebuah chip di tengkuk Cooper. Dan sebenarnya itu adalah pengujian awal sebagai permulaan untuk pengujian yang lebih besar. Pengujian dimulai pukul 5:38 menit dan tiba-tiba ibu Cooper menelepon lagi. Find out. You might feel. Watch the targets. Instalasi jaringan di otak Cooper pun selesai. Namun tidak terjadi apa-apa pada Cooper. Padahal harusnya akan ada rasa sedikit sakit saat instalasi tersebut. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Cooper dapat melihat semacam hologram tikus yang tampilannya bisa menjadi semakin nyata. Namun hanya Cooper yang bisa melihatnya. Cooper pun menjadi sangat senang karena dia bisa merasakan teknologi yang luar biasa dengan mata kepalanya sendiri. Setelah melewati pengujian awal, kini Cooper akan menjalani pengujian beta game horor yang sedang dikembangkan dengan imbalan yang jauh lebih besar. Mendengar hal itu, Cooper pun semakin semangat untuk melanjutkan pengujiannya. Is that it? Afraid so. Oh. The full experience we're working on. There'd be more money in it, of course. Cooper pun bertemu dengan Shou Saito, developer game tersebut. Setelah obrolan singkat, pengujian pun dilakukan. Dan game horor ini akan berfokus pada menakuti pemain dengan pikirannya sendiri. Dan dalam metode kali ini, chip yang ditanam di tengkuk Cooper harus dihubungkan dengan neural net. Yang itu berarti kondisi otak Cooper akan dikendalikan serta akan memberikan tingkat ketakutan berdasarkan pada otak Cooper sendiri. Pengujian itu dilakukan pada jam 6:17 menit. Dan lagi-lagi, tidak ada efek apapun yang terjadi pada Cooper. Dia masih merasa sehat walafiat tanpa keluhan sedikit pun. Are you ready to play? Akhirnya Cooper pun dibawa ke sebuah rumah bernama Harlech Shadow. Tempat Cooper bermain uji nyali dan bertarung melawan ketakutannya. Rumah tua tahun 80-an yang tentu saja sudah terlihat mengerikan walau hanya melihatnya saja. Dan permainannya sederhana saja, sama persis dengan acara TV Masih Dunia Lain. Cooper harus bertahan selama mungkin di rumah tersebut dan setiap sudut ruangan sudah terpasang CCTV yang akan mengawasi setiap kejadian dalam permainan. Dan sepanjang permainan akan ada ketakutan-ketakutan yang muncul yang akan memaksa Cooper untuk menyerah dan keluar dari permainan. Selama permainan, Cooper memakai radio telinga untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Katie yang berada di ruang pengawasan. Dan yang pasti, semua ketakutan yang akan Cooper alami semua hanyalah ilusi audiovisual yang tidak bisa menyakiti Cooper. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Cooper sendirian, Cooper berkeliling ruangan, dilanjut Cooper melihat lukisan rumah gelap tanpa penerangan. Hingga akhirnya Cooper mulai bosan. Cooper pun memutuskan untuk membaca sebuah buku. Namun, sesaat setelah itu, datanglah seekor laba-laba yang membuat Cooper sedikit merasa ketakutan. Dan ya, laba-laba itu tidaklah nyata. Itu hanyalah ilusi audiovisual. Tough guy like you, scared of spiders. Yeah. Why? Don't. Tidak sampai di situ, lampu tiba-tiba berkedip dan Cooper pun menyadari bahwa lukisan rumah yang tadinya gelap tiba-tiba terang di salah satu ruangannya. Dan juga ada seseorang yang berdiri di sana. Namun, tiba-tiba saja semua kembali seperti semula. Dan di momen itu Cooper masih bisa cengengesan. Teror tidaklah berhenti. Kali ini terdengar orang berlari di lantai atas. Namun, tiba-tiba
Like a creepy... Seorang pria berdiri mengagetkan Cooper. Yang setelah diamati ternyata itu adalah wajah Josh Peters, teman sekolah yang dulu membulinya. Dan ya, lagi-lagi itu hanyalah wujud ketakutan ilusi audiovisual yang tidak bisa menyakiti Cooper. Similar to when you've got the TV on late at night. Non-alcoholic wine is pretty good. I'm not like a... Setelah kejadian tadi, Cooper mulai banyak omong, menceloteh, rewel, cerewet, atau apapun namanya itu. Menandakan ketakutan sudah mempengaruhi psikisnya. Hingga sesaat setelah itu, bayangan Josh Peters terlihat di balik pintu. Namun, yang menampakkan pada Cooper bukanlah Josh Peters, melainkan makhluk yang lain, yaitu seekor laba-laba dengan wajah Josh Peters yang menakutkan. Spider mashup. Katie. Spider with a face and dicks coming out of Dan faktanya, setiap ketakutan yang muncul di hadapan Cooper adalah hasil dari otak Cooper sendiri. Sesaat setelah itu, tiba-tiba radio telinga penghubung antara Cooper dan Katie error, menjadikan suasana semakin mencekam. Karena Cooper kini benar-benar sendirian. Tak lama berselang terdengar suara gedoran pintu dan Cooper pun membukanya. Dan melihat ternyata itu adalah Sonya. Sonya memberitahu bahwa Cooper sedang dalam bahaya. Namun Cooper kekeh dengan keyakinannya bahwa Sonya adalah salah satu ilusi yang dibuat otaknya sendiri. Namun anehnya, Sonya bisa disentuh dan tampak sangatlah nyata. Itu membuat Cooper semakin kebingungan. Akhirnya Cooper mempunyai pemikiran bahwa Sonya memang benar-benar nyata. Dan Sonya dikirim perusahaan untuk mengacaukan usaha Cooper. Namun Sonya terus meyakinkan Cooper bahwa kedatangannya untuk menyelamatkan Cooper. Karena ternyata ada 5 orang turis yang hilang dalam 1 tahun terakhir setelah menjadi tester untuk perusahaan Saito Gemu. Namun Cooper tidak percaya begitu saja. Apalagi kedatangan Sonya yang mengaku mengetahui keberadaan Cooper setelah melacak Cooper lewat ponselnya. Padahal ponsel Cooper disita di perusahaan, bukannya di rumah itu. Menyadari Cooper yang tidak mempercayainya, Sonya pun mengambil sebuah pisau. Dan di sini Sonya memberitahu bahwa dialah yang menyabotase kartu ATM Cooper. Dan sesaat setelah itu, monster laba-laba Josh Peters mengagetkan Cooper. Disusul dengan tusukan pisau dari Sonya ke bahu Cooper. Okay. Cooper pun merasa sangat kesakitan, namun Sonya terus saja coba menyerang Cooper. Hingga akhirnya Cooper menjambak rambut Sonya dan hal yang mengerikan pun terjadi. Di mana kulit kepala Sonya terlepas karena kerasnya tarikan Cooper. Hingga akhirnya Cooper mengakhiri kengerian saat itu dengan menusukkan kepala Sonya ke pisau yang sedari tadi menancap di tubuh Cooper. Dan ya, ternyata semua kejadian yang dialami Cooper tidak benar-benar nyata. Padahal Cooper bisa merasakan sentuhan, bahkan rasa sakit yang teramat sangat. Namun pada akhirnya semua kembali seperti semula, tanpa luka, tanpa sakit yang dirasa. Dan satu hal yang benar-benar nyata adalah ketakutan Cooper sudah melewati batas. Cooper pun menyerah dan meminta dikeluarkan dari permainan tersebut. Katie pun menjelaskan, kemungkinan jaringan neural netnya telah berhasil menyalin sensasi fisik. Namun ternyata hal tersebut belum terjadi sebelumnya. Katie dan Shaw pun menyetujui permintaan Cooper untuk keluar dari permainan itu. Namun Cooper harus pergi ke suatu ruangan yang diberi nama titik akses. Sebuah ruangan aneh yang berada di lantai atas. Dan Cooper mulai merasakan ada hal yang paling menakutkan menunggu di dalam ruangan tersebut. Dan Cooper langsung berpikir akan ada sosok ibunya di dalam ruangan itu. Dan setelah Cooper memasuki ruangan tersebut, ternyata tidak ada sosok apapun di dalam sana. Namun seketika itu pintu pun menghilang. Dan juga titik akses yang ternyata tidak pernah ada di ruangan tersebut. Itu berarti Cooper tidak bisa kembali ke dunia nyata. Dan hal yang lebih mengerikan selain tidak bisa kembali ke dunia nyata adalah Cooper tidak bisa mengingat bagaimana rupa ibunya sendiri dan hal-hal di luar sana yang pernah Cooper alami.
Bahkan, Cooper tidak mengingat seperti apa dirinya sendiri. Cooper benar-benar begitu stres hingga dia coba melukai dirinya sendiri. Dan tiba-tiba datanglah Shaw dan Katie. Loh. Jadi ternyata yang baru saja terjadi hanyalah ilusi Cooper. Oke, kita lanjut. Namun sayangnya Katie tidak bisa menghentikan permainan yang telah terhubung ke otak Cooper. Karena sistemnya telah mengakar di jaringan otak Cooper. Yang akan membuat Cooper benar-benar kehilangan kendali dan kehilangan ingatan tentang dirinya sendiri. Apakah ini sudah berakhir? Ternyata tubuh Cooper masih berada di atas kursi pengujian di dalam ruangannya Shaw. Dan apa yang lebih mengejutkan? Ternyata pengalaman Cooper di rumah Harley Shadow hanya berlangsung selama 1 detik saja. Sungguh sangat membagongkan. Experience was more powerful than intended, Mr. Cooper. Akhirnya Cooper bisa pulang dengan keadaan normal seperti sedia kala. Setelah pengalaman bermain game yang sangat mengerikan. Cooper pun memutuskan menemui ibunya. Namun ternyata hal yang sangat membagongkan belumlah berakhir. Karena ternyata sang ibu tidak melihat kedatangan Cooper yang menemuinya. Sang ibu malah lebih memilih menelpon Cooper untuk mengetahui keadaannya. Itu membuat ketakutan Cooper bergejolak kembali. Dan yang terjadi sebenarnya adalah saat dia duduk di kursi uji coba, alat Neuralink ditempelkan di tengkuknya. Namun sebelum benar-benar memasuki ke simulasi, ponselnya tiba-tiba berdering karena ibunya menelpon. Gelombang sinyal dari ponsel itu mengganggu chip yang sedang aktif di otaknya. Gangguan ini menyebabkan korsleting sistem saraf, sehingga otaknya langsung mati seketika. Dan Cooper pun mati begitu saja. Kematian yang sangat tragis bagi Cooper. Dan yang menjadi ironi adalah Cooper hanya bertahan selama 0,04 detik dalam pengujian tersebut. Jadi itulah kisah lengkap Black Mirror Playtest. Dari awalnya cuma traveling buat kabur dari masalah keluarga, sampai akhirnya Cooper terjebak dalam uji coba game horor paling ekstrim. Semua yang kita lihat, rumah berhantu, monster, bahkan usahanya pulang ke Amerika ternyata hanyalah simulasi singkat di otaknya. Kenyataan pahitnya, Cooper mati seketika itu di kursi uji coba. Gara-gara chip di kepalanya terganggu sinyal ponsel dari ibunya yang menelpon. Ironisnya, alasan dia kabur dari rumah justru ikut jadi penyebab kematiannya. Karena telepon ibunya yang dia hindari malah jadi panggilan terakhir yang memutus hidupnya. Episode ini ngasih kita satu pesan kuat, batas antara mimpi, simulasi, dan realita bisa sangat tipis. Dan kadang kematian datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ciao.